Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Reza Permana. Saya dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di dalam video ini saya akan membahas tentang persamaan diferensial. Pada persamaan diferensial, adapun materi-materi yang akan saya sampaikan dalam video ini, yaitu tentang pengertian persamaan diferensial, definisi persamaan diferensial, notasi ordo dan derajat pada diferensial, solusi persamaan diferensial, dan solusi umum dan khusus pada persamaan diferensial. Baik, sekarang kita akan membahas satu persatu. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian persamaan diferensial. Dalam mata kuliah matematika lanjut dan nanti pada mata kuliah kalkulus, kita mempelajari bagaimana cara mencari turunan fungsi y sama dengan f dikali x, yakni min y aksen sama dengan f aksen dikali x. Turunannya adalah dy per dx. Misalnya, jika y cos 2x plus 7e pangkat min x, maka turunannya adalah dy per dx sama dengan min 2 sin 2x plus 7e pangkat min x. Atau apabila diberikan suatu persamaan berbentuk h dalam kurung xy sama dengan konstan, maka dapat diturunkan secara implisit untuk memperoleh. Misal, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 16 dapat diturunkan secara implisit menjadi 2x plus 2y sama dengan 0 atau sama dengan min x per y. Baik, sekarang kita lanjut membahas tentang definisi persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas atau independent variables. Bila hanya ada satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek disebut OD atau ordinary differential equation. Contoh, dy per dx sama dengan 2x plus 10. D kuadrat y per dx kuadrat min 3 dy per dx plus 2y sama dengan 0. X dy ditambah y dx sama dengan 4 dx. Dan pada persamaan diferensial ada dua atau lebih variabel bebas dan memuat turunan parsial, maka dinamakan PDE atau partial differential equation. Contoh, do z per do x ditambah do z per do y sama dengan ditambah 2z sama dengan 0. Do kuadrat z per do x kuadrat ditambah do kuadrat z per do y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi orde, derajat, dan derajat pada persamaan diferensial. Bentuk umum persamaan diferensi linear: f dalam kurung xy dy per dz d kuadrat y per dx kuadrat titik d pangkat n y per dx pangkat n sama dengan 0. Dengan f adalah suatu fungsi real dalam n plus 2. Notasi di atas menyatakan hubungan antara variabel bebas x dan variabel terikat atau di dependent variables y dan berbagai variasi turunan-turunannya. Persamaan diferensial linear atau linear differential equation sering ditulis dalam bentuk
A0 dikali X D pangkat N Y per DX pangkat N ditambah A1 dikali X D pangkat N min 1 Y per DX pangkat N min 1 ditambah AN min 1 dikali X DY per DX. Adapun persamaan diferensial tak linear atau non-linear differential equation. D kuadrat Y per DX kuadrat min 3 DY per DX plus 2Y kuadrat sama dengan 0. Nah, ini yang disebut dengan persamaan non-linear. Sedangkan persamaan yang linear kita sudah bahas tadi, adapun saya akan mengulanginya lagi dalam pecahan yang seperti ini. D kuadrat Y sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat min 3 DY per DX ditambah 2Y sama dengan 0. Nah, yang ini, pecahan yang ini disebut persamaan yang linear. Baik, selanjutnya orde persamaan diferensial adalah tingkat turunan tertinggi yang termuat dalam persamaan tersebut. Derajat atau pangkat atau tingkat persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi pada persamaan diferensial tersebut. Persamaan diferensial homogen dan non-homogen bila B dalam kurung X sama dengan 0 pada persamaan diferensial linear homogen dibagi jika B dikali X lebih besar sama dengan 0, maka persamaan diferensial linear non-homogen. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membahas tentang definisi solusi persamaan diferensial. F dalam kurung X Y DY per DX, D kuadrat Y per DX kuadrat titik D pangkat N Y per DX pangkat N sama dengan 0. Nah, perhatikan persamaan diferensial orde N dalam bentuk di atas. Suatu fungsi real f yang didefinisikan pada semua x dalam interval real 1 dan memiliki suatu turunan ke n, dan juga semua turunan tingkat lebih rendah. Untuk semua x elemen 1, fungsi disebut solusi pada jika memiliki dua syarat. Pada 1 jika memiliki dua syarat. Jika f dalam kurung x y f kali x, f aksen dikali x, f aksen 2 dikali x titik f pangkat n kali x. Terdefinisi untuk semua x elemen 1 dan f x y f dikali x, f aksen x, f aksen 2 x titik f pangkat n x sama dengan 0. Untuk semua x elemen 1, yakni substitusikan f x dan berbagai turunan untuk y berturut-turut, turunan yang berkaitan menghasilkan kesamaan identiti pada interval 1. Contoh, fungsi y sama dengan a e pangkat x ditambah b e pangkat 2x dengan a b konstan adalah solusi persamaan diferensial. D kuadrat y per dx kuadrat min 3 dy per dx
ditambah 2Y sama dengan 0 pada interval. Untuk sekarang konstan C fungsi Y sama dengan CE pangkat X per 2 adalah solusi persamaan diferensial dy sama dengan 1 per 2 y dx pada interval. Pada interval min tak terhingga lebih kecil dari x, lebih besar dari x, atau lebih kecil ditambah tak terhingga. Selanjutnya kita akan membahas tentang solusi umum dan khusus. Solusi umum dalam kurung general solution persamaan diferensial order n adalah solusi atau baik dinyatakan secara implisit maupun eksplisit yang memuat semua solusi yang mungkin pada suatu interval dan dapat dinyatakan solusi khusus atau particular solution jika solusi tersebut bebas dari sebarang konstan. Contoh, dengan cara mengintegralkan persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 menghasilkan solusi y sama dengan x pangkat 2 y sama dengan x kuadrat plus 3x plus c. Di sini konstan c adalah sembarang bilangan real. Fungsi y sama dengan x kuadrat ditambah 3x plus c adalah solusi umum persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3. Sedangkan setiap solusi khusus persamaan diferensial y aksen sama dengan 2x plus 3 diperoleh dari y sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah c dengan menggantikan nilai c dengan konstanta tertentu. Misal, untuk c sama dengan 0 diperoleh solusi khusus y sama dengan x kuadrat ditambah 3x, dan untuk c sama dengan 19 diperoleh solusi khusus y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 19. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.